warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Jose Gamaliel Manulang, NIM 93202204. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3 dan 4, di mana materinya itu komponen dasar. Yang A, resistor. Resistor adalah komponen pasif yang memiliki nilai resistansi tertentu, yang merupakan ukuran dari besaran atau hambatan yang diberikan terhadap aliran arus listrik. Dalam sebuah sirkuit, satuan resistansinya adalah ohm, yang berfungsi sebagai resistor, yang fungsi-fungsinya resistor. Yang pertama, penghambat arus listrik. Yang kedua, pembagi tegangan. Yang ketiga, pembagi arus. Yang keempat, pengaman arus. Kemudian kita akan cara membaca kode warna resistor. Yang coklat itu gelang pertama itu 10 ohm biasanya disebut. Yang merah itu 100 ohm. Yang orange itu 1K. Yang kuning itu 10K. Yang hijau itu 100. Kemudian yang biru 1 ohm. Yang ungu 10 ohm. Kemudian ada emas itu 0,1 ohm. Yang perak 0,01 ohm. Kemudian warna gelang pertama itu menunjukkan nilai tahanan. Yang kedua, warna gelang kedua itu menunjukkan nilai tahanan pada yang kedua. Yang ketiga itu warna gelang yang ketiga biasanya menunjukkan nilai pengali. Yang keempat itu gelang keempat menunjukkan nilai toleransi. Kemudian resistor digunakan dalam berbagai aplikasi. Dalam pembatasan arus pembagi tegangan, berikut adalah 2 aplikasi yang dimana pembatasan arus. Resistor digunakan dalam pembatasan arus untuk membatasi arus yang mengalir di suatu sirkuit. Pembatasan arus ini sering digunakan dalam rangkaian proteksi seperti LED. Yang kedua, charging circuit protection. Yang ketiga, motor control. Selesai motor control yaitu pembagi tegangan, di mana resistor juga digunakan dalam pembagi tegangan untuk sebuah sirkuit atau prinsip kerja pembagi tegangan, bahwa tegangan output dari titik tengah dari 2 resistor yang dihubungkan ke seri. Aplikasi pembagian tegangan meliputi yaitu yang pertama, sensor voltage scaling. Yang kedua, voltage reference. Yang ketiga, analog to digital conversion ADC. Kemudian kapasitor. Prinsip kerja kapasitor yaitu berdasarkan pada kemampuannya untuk menyimpan muatan listrik antara 2 konduktor yang terpisah oleh bahan dielektrik saat kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan, yaitu salah satu plat kapasitor menyebabkan satu plat menjadi bermuatan positif dan plat lainnya menjadi bermuatan negatif. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis kapasitor dengan karakteristik masing-masing. Kapasitor elektrolitik biasanya terbuat dari 2 fosil atau 2 foil logam yang terpisah dari lapisan oksida yang merupakan dielektrik. Kapasitor elektrolitik memiliki polaritas dan memiliki kapasitas yang tinggi. Kemudian pengaplikasiannya digunakan dalam sirkuit daya, penstabilan tegangan, filter, dan aplikasi di mana kapasitansi besar diperlukan. Kemudian kapasitor keramik terbuat dari keramik dielektrik dan plat logam. Biasanya pengaplikasiannya ini digunakan dalam filter, kopling, penyimpanan sementara energi, dan aplikasi umum lainnya dalam rangkaian elektronik. Kemudian kapasitor tantulum mirip dengan kapasitor elektrolitik, di mana namun menggunakan bahan yang berbasis tantulum. Kemudian untuk kapasitor tantulum ini aplikasinya digunakan dalam perangkat elektronik portable, perangkat medis, perangkat audio, dan aplikasi lain. Kemudian ada kapasitor film yang terbuat dari 2 foil logam yang dipisahkan oleh bahan film. Di elektrik, kapasitor film dapat memiliki toleransi yang lebih baik dan dapat bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan
beberapa kapasitor yang lainnya yang tadi seperti saya jelaskan. Kemudian ada kapasitor mika. Kapasitor mika menggunakan bahan dielektrik berupa mika alami atau sintetis. Dan untuk pengaplikasian kapasitor mika ini digunakan dalam filter frekuensi tinggi, osilator, pemancar, dan aplikasi mana stabilitas frekuensi dan toleransi yang tinggi diperlukan. Kemudian yang terakhir ada induktor. Induktor adalah komponen pasif dalam sirkuit elektronik yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik, penyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Kemudian ada sifat magnetik induktor itu sendiri. Yang pertama, ada induktansi. Induktansi itu adalah ukuran di mana dari kemampuan induktor itu untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Yang kedua, perilaku saat frekuensi berubah, di mana induktansi induktor bertambah ketika frekuensi arus yang mengalir induktor meningkat, dan sebaliknya induktansi menurun saat frekuensi berkurang. Hambatan resistansi seri. Selain induktansi, induktor juga memiliki resistansi internal yang disebut resistansi seri. Kemudian ada pengaruh induktor terhadap arus dan tegangan dalam sirkuit. Yang pertama, terhadap arus. Induktor cenderung menghambat perubahan arus listrik. Saat arus listrik mulai mengalir melalui induktor, medan magnetik di sekitar induktor mulai bertambah. Yang kedua, terhadap tegangan. Tegangan yang terjadi pada induktor tadi biasanya merupakan hasil dari perubahan arus. Kemudian saat arus mengalir dari induktor tadi, tegangan balik yang berlawanan dengan arah arus yang akan terjadi. Kemudian tadi arus yang induktor tadi berputar. Kemudian ada penerapan induktor sendiri dalam filter dan sirkuit daya. Yang pertama, filter induktor digunakan dalam filter biasanya untuk memisahkan sinyal-sinyal antara berfrekuensi rendah dan tinggi, di mana dalam sirkuit elektronik ini biasanya digunakan. Yang kedua, sirkuit daya. Dalam sirkuit daya, induktor biasanya digunakan berbagai tujuan, termasuk penyaringan noise, stabilisasi tegangan, dan mengatur arus. Kemudian teori berikutnya ada teori dasar sirkuit listrik. Yang pertama, hukum Ohm. Hukum Ohm adalah prinsip dasar di mana dalam elektronika yang menyatakan hubungan antara tegangan V, biasanya hukumnya itu V, dan arusnya itu biasanya I, dan resistansinya sebutannya R dalam suatu sirkuit listrik. Untuk rumus hukum Ohm sendiri yaitu V sama dengan I kali R. Kemudian V itu adalah tegangan dalam volt, I adalah arus dalam ampere, R kemudian adalah resistansi dalam ohm. Di sirkuit seri biasanya resistansi totalnya R total adalah jumlah semua resistansi dalam sirkuit. Kemudian ada sirkuit paralel. Sirkuit paralel itu resistansi total R per total adalah jumlah kebalikan dari semua resistansi dalam sirkuit. Berarti contoh penyelesaian setelah itu masalah sirkuit yang menggunakan hukum Ohm. Misalnya contoh satu. Kita memiliki sirkuit sederhana dengan dua resistor. Yang pertama resistor 1 yaitu 10 ohm dan resistor 2 20 ohm yang diberikan tegangan V 30 volt. Kita ingin mencari arus yang mengalir melalui sirkuit. Yang pertama, kita hitung dulu resistansi totalnya. Kemudian R1 ditambah R2 sama dengan 10 ohm ditambah 20 ohm. Itu sudah otomatis 30 ohm toh. Yang kedua, gunakan hukum Ohm V tadi sama dengan I kali R total, yang kemudian 30 volt sama dengan I kali 3 ohm, kemudian ada I sama dengan 30 volt per 30 ohm. Kemudian hasilnya 1A. Untuk berikutnya mungkin sekian. Kemudian lanjut kita analisis sirkuit DC tersebut. Yang pertama, menganalisis sirkuit arus searah menggunakan metode hukum Ohm tadi dan hukum Kirchhoff. Kemudian kita analisis sirkuit arus yang searah DC
menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff adalah pendekatan yang umum dalam pemecahan masalah listrik. Berikut adalah yang kita akan gunakan caranya untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama, kita identifikasi komponen tersebut. Tentukan komponen dalam sirkuit tadi seperti resistor, sumber arus misalnya baterai, dan sumber tegangan misalnya generator. Yang kedua, rangkaian sirkuit. Rangkaian sirkuit sesuai dengan diagram yang diberikan atau yang Anda buat sendiri. Yang ketiga, tentukan arah arusnya dulu. Kemudian pada setiap loop dalam sirkuit tadi biasanya arus dianggap mengalir dari terminal positif ke terminal negatif pada sumber arus. Dalam kurung biasanya disebut baterai atau sumber tegangan. Yang kedua, penerapannya biasanya yaitu analisis nodal. Yang pertama, identifikasi simpul. Tentukan simpul-simpul tadi dalam sirkuit. Kemudian tentukan simpul referensi. Pilih simpul referensi yang biasanya digunakan dengan ground. Yang ketiga, terapkan hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff kedua itu untuk setiap simpul yang bukan simpul referensi. Ini berarti jumlah arus yang biasanya masuk simpul tersebut sama dengan jumlah arus yang keluar tadi. Persamaan ini merupakan hubungan antara arus pada setiap resistor dan tegangan di antara simpul tersebut. Kemudian selesaikan persamaan tersebut yang menemukan dan dihasilkan untuk menemukan nilai arus di setiap resistor tadi. Kemudian untuk analisis loop, identifikasi loop tadi, tentukan loop tertutup dalam sirkuit. Loop adalah jalur yang tertutup setidaknya satu elemen, di mana sirkuit tanpa mengulangi simpul atau dimanapun. Yang kedua, tentukan arah loop tadi. Kemudian ini adalah salah satu langkah penting. Yang ketiga, terapkan hukum Kirchhoff pertama. Tulis hukum Kirchhoff pertama untuk setiap loop tadi. Berarti jumlah tegangan pada setiap elemen dalam loop harus nol. Kemudian selesaikan persamaan di mana sistem persamaan yang dihasilkan untuk menentukan nilai tegangan tadi di setiap elemen adalah LUP, loop. Kemudian untuk analisis sirkuit tadi, analisis sirkuit AC, alternating current. Kemudian ini ada poinnya. Poin pertama, konsep arus bolak-balik AC dan nilai efektifnya. Arus bolak-balik biasanya disebut AC atau alternating current adalah arus listrik yang berubah arahnya secara periodik bergantian antara arah positif dan negatif dengan frekuensi tertentu, di mana ini berbeda dengan arus yang searah dan tidak searah. Pada sirkuit AC dan arus tegangan berubah sepanjang waktu menurut pola gelombang sinusoidal atau bentuk gelombang lainnya. Kemudian poin yang kedua, menganalisis sirkuit AC menggunakan impedansi dan kompleksitas. Analisis sirkuit AC biasanya menggunakan impedansi dan aritmetika kompleks. Kemudian ada poin yang pertama, identifikasi komponen. Itu penting. Identifikasi komponen dalam sirkuit AC termasuk resistor tadi, induktor, kapasitor, serta sumber arus tegangan yang ada pada AC. Kemudian poin kedua, konversi ke domain kompleks. Konversi semua elemen dalam sirkuit ke domain kompleks ini melibatkan mengganti semua resistor, induktor, dan kapasitor dengan impedansi kompleks mereka masing-masing, impedansi Z biasa sebutannya. Ini adalah kombinasi dari resistansi, reaktansi, induktatif, reaktif, kemudian dinyatakan dalam bentuk yang kompleks atau menyatu. Kemudian poin ketiga, penerapan analisis sirkuit AC pada rangkaian dasar. Poin yang pertama, konversi ke domain kompleks. Sinyal AC biasanya direpresentasikan dalam domain kompleks menggunakan notasi fasor. Yang kedua, hukum Ohm untuk AC biasanya menyatakan bahwa tegangan pada resistor adalah hasil perkalian antara arus yang mengalir. Yang ketiga, hukum Kirchhoff tegangan juga berlaku pada sirkuit jumlah tegangan di sekitar suatu loop, di mana sirkuit itu harus nol dalam kompleks atau domain kompleks. Yang keempat, hukum Kirchhoff untuk arus
Biasanya hukum Kirchhoff untuk arus itu juga berlaku pada sirkuit AC. Jumlah arus yang disimpulkan harus sama dengan jumlah arus yang keluar pada simpul dalam domain kompleks. Kemudian mungkin kurang lebihnya seperti itu presentasi saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.